Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke sob, di konten serunya sepak bola nasional kali ini gue pengen membahas peluang timnas Indonesia, peluang Garuda Indonesia, peluang Indonesia menatap pertandingan melawan Arab Saudi. Berharap pembenahan mental akan tersaji di pertandingan lawan Arab Saudi ini, di mana ini merupakan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia round 3 lawan Arab Saudi, menjadi pertandingan yang pertama kembali di kandang. Gue pengen Indonesia bisa terlecut mentalnya oleh omongan Pak Erick Thohir, terutama yang udah gue sampaikan juga di konten gue yang sebelumnya sob. Gue pengen pemain timnas Indonesia semuanya bisa tersadar, baik itu pelatihnya maupun manajemennya gitu kan. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kebangkitan timnas Indonesia. Oke? Ya, pertama yang mau gue sampaikan ya di konten kali ini yaitu Kevin Dix, dia balik tadi malam ke Copenhagen untuk pemulihan cedera. Yaitu gue bilang bagus banget karena emang lututnya dalam cedera yang lumayan parah, yang butuh penanganan khusus. Ya tepat banget kalau di Copenhagen kan segala dengan fasilitasnya, dokter-dokternya, dan ya segala semuanya bisa lebih memadai daripada timnas Indonesia, daripada dia harus di sini dan nggak bisa main juga gitu. Dan kalau dipaksakan main berbahaya karirnya ya buat dirinya sendiri, terutama yang dia mau mendobrak masuk pemain golongan tier yang lebih bagus lagi. Semoga bisa masuk tier 1 nanti Kevin Dix. Cuman kan itu masih perlu tahapan yang lumayan panjang gitu kan. Kayaknya dia nggak bisa juga kalau terus-terusan bermain di Copenhagen, bermain di tier 1. Oke, semoga Kevin Dix cepat pulih, cepat sembuh, dan bisa meningkatkan performanya kembali. Oke. Lawan Arab Saudi ini kita harus berani bermain lebih menyerang. Kalau kalian nonton konten gue sebelumnya, gue bilang saat Arab Saudi bertemu siapa lawannya yang kemarin ya, lawan Australia. Ketika kita melawan Jepang, dia bertemu melawan Australia. Ya pembenahan dia lebih bagus sih dibandingkan sama pelatih yang sebelumnya, Roberto Mancini. Ini kan pelatih sama pelatih yang Piala Dunia ya. Kelihatan permainannya emang lebih tertata, lebih terorganisir, terutama lebih dari berani melakukan zona pressingnya bagus banget. Itu kemarin kan bermain di kandang Australia sob ya. Tapi benar-benar bisa untuk meneror pertahanan Australia, bermainnya lebih bagus lah dibandingkan lawan Mancini gitu. Dan itu yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Ivar Jenner udah bisa balik lagi bermain di timnas Indonesia setelah masa akumulasi kartu kuningnya selesai. Kemarin kan dia nggak main lawan Jepang tuh, dia udah bisa mengisi slot ya. Itu bagus banget untuk pergantian ya. Nathan kan kemarin lumayan terkuras ya lawan Jepang, sehingga dia juga harus ditarik keluar tidak bermain full pertandingan ya. Dengan kehadiran Ivar Jenner yang masih fresh ini bisa menjadi semoga bisa menampilkan dengan dia kan gelandang pemfilter serangan juga, yang gelandang box to box ya kan lebih ke Tom Haye kan. Cuman Tom Haye gue pengen bisa dijadikan seperti, kalau kalian ngikutin konten-konten gue sebelumnya, dia bisa bermain seperti pengen dia dimainkan menjadi pemain nomor 10, di mana gelandang bertahan kan biarkan Ivan Jenner ataupun bersama Nathan, dan kita cukuplah memakai penampilan yang lebih attacking gitu. Kita terlihat bermain dengan 3 BK ini
pola serangannya benar-benar kadang-kadang sering banget macetnya gitu, tidak jalan gitu, hanya lebih sering bertahan dan mengandalkan counter attack. Tapi cobalah kita yang pengen menguasai pertandingan, pengen untuk lebih sering menjalankan dan mengalirkan bola gitu, terutama ya dengan kreativitas yang dimiliki Tom Haye, yang pemain yang paling paling apa ya paling mempunyai kreativitas tinggi di lini tengah timnas saat ini. 4 back, kalau kita bermain 4 back, kiper tetap Martin Paes walaupun bagusnya sering bagus jelek ya masih nggak konsisten juga gitu kan. Terus kiper tetap Martin Paes, 2 di lini tengah itu ada Jai Ijes sama Hapner, kiri left backnya ada Verdong, right backnya ya pasti Sandy Walsh sih kayaknya, Sandy Walsh. Terus coba sih Yakub Sayur sih. Terus 2 gelandang jangkar kita mainkan ada Nathan sama Ivan Jenner. Pasti kan kalau main 2 gelandang jangkar tuh ada 1 orang juga bisa membantu serangan. Ivan Jenner bisa didorong untuk box to box. Dia mempunyai passing yang sering memberikan passing lumayan bagus, lumayan eksplosif, memberikan passing-passing lumayan sering penting gitu, lumayan penting passing-passingnya, membongkar dan membelah pertahanan lawannya tuh ada gitu di sosok Ivan Jenner tuh. Lumayan jadi bisa didorong menjadi box to box. Terus kirinya oke lah Nathan yang buat jedar gerubuk ataupun ya Jordi Amat lah. Cuman kan Jordi Amat kita tahu udah nggak punya kecepatan sama sekali gitu. Ataupun ya yang dimainkan di situ kan Hapner bisa. Tetapi yang bermain di lini belakangnya Sape. Terus biarkanlah si Nathan sama Ivar Jenner. Terus nanti babak kedua baru kemungkinan ada Jordi Amat di situ bisa menggantikan Nathan yang pasti bakal capek, bakal terkuras juga. Terus nomor 10-nya ada Tom Haye. Depannya mau nggak mau tetap Ragnar Uratmangun, di kirinya Rafael Struijk. Nah ini kanannya yang pengen gue bahas. Berikanlah kesempatan ke Eliano Reisneder. Dia atau entah Eliano yang di kanan ataupun main di posisi kiri, ntar bertukaran sama Struijk gitu. Berikanlah dia kesempatan. Dia mempunyai kecepatan, dia mempunyai daya juang, dia mempunyai fleksibilitas untuk membongkar pertahanan lawan gitu. Apalagi dia kan bermain di Liga Eropa. Ya udahlah biarkan. Buat apa dia disumpah melakukan sumpah kewarganegaraan kalau dia nggak pernah dimainkan, bahkan masuk starting 11 aja enggak gitu kan. Dia cuman main sekali doang ya waktu itu sebelum yang di kandang tuh, sebelum yang melawan Australia. Lawan siapa yang di kandang cuman sekali itu doang, itu pun masuk sebagai pemain perganti. Biarkan dia berusaha untuk merobek pertahanan lawan, biarkan dia berkreativitas untuk membantu serangan Indonesia gitu sob. Ya. Nah, dengan dia dimainkan kita sebagai 4-2-3-1 ataupun 4-3-3 gitu. Gua yakin Indonesia bisa lebih berwarna dalam melakukan serangan, karena ini emang yang kita dibutuhkan gitu untuk meraih hasil poin penuh, meraih kemenangan. Ya otomatis kita mesti lebih sering menyerang, bukan mengandalkan reaksi football itu nggak bagus, tetapi cobalah berpenampilan berbeda gitu. Walaupun kayaknya dia coachin tetap memakai 3 back, ya 3 backnya kalau misalkan kita memakai 3 back ya di belakangnya Ridho, Jai Ijes, kirinya Hapner lagi, left wing backnya Kelvin Verdong, right wing backnya Sandy Walsh, terus
dua jangkar tengahnya Tom Haye dan Ivan Jenner. Terus ya depannya ya gue mau 3 orang itu lagi, Eliano, Ragnar Uratmangun ataupun Rafael Strijk. Rafael Strijk bisa diparkir deh, kalau enggak deh Rafael Strijk diparkir dulu, nanti dia menggantikan Ragnar Uratmangun di babak kedua. Yang diturunkan itu siapa ya selain Eliano yang punya kecepatan? Jakub Sayuri. Biarkan Eliano bermain di sisi left wing, terus di right wingnya ya si Jakub Sayuri. Itu bakal lebih ngegigit sih. Coba deh, ini kan Rafael Strijk dribblenya kekencengannya udah sering terbaca lawan. Biarkan ini Eliano yang belum terdeteksi skills dan kemampuannya coba diturunkan terlebih dahulu, dan biarkan dia membuktikan lagi, biarkan dia memberikan penilaian yang saat dia menjadi starting 11, kan belum pernah gitu. Ayo dong Coach Shin, biarkan dia bermain, oke? Kalau menurut gua konten gitu aja. Yang penting Indonesia harus bangkit, yang penting Indonesia harus punya mental yang baik dan bagus atas statement yang udah disuntikan oleh Pak Erick Thohir di ruang ganti, atas statement yang diberikan Pak Erick Thohir di segala pun media sosial yang kalian baca, sob. Semoga ini menjadi jawaban kebangkitan Timnas Indonesia. Dan oke sob, di konten kali ini gitu aja. Menurut kalian gimana tentang pertandingan melawan Arab Saudi? Dan see you and bye-bye. Jaga kesehatan sob.